Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah-Rumah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya mau bercerita tentang apa arti sebuah kebersamaan. Kita tentu pernah mengalami hidup dalam kebersamaan atau melakukan sesuatu di dalam kebersamaan. Dan tentu kita mempunyai kenangan-kenangan tertentu terhadap kebersamaan kita di suatu waktu, di suatu kesempatan itu. Nah, kita melihat kembali ke belakang bahwa kebersamaan itu pertama, ya kita boleh katakan bahwa datar, biasa-biasa saja. Kebetulan memang saat itu kita mempunyai waktu ada bersama, bercerita bersama, melakukan satu pekerjaan bersama, dan pengalaman ya biasa, datar. Yang kedua, ada pengalaman yang lebih meningkat dari pengalaman yang pertama. Mau dibilang datar-datar saja juga tidak, ya. Artinya mau dibilang pengalaman biasa-biasa saja juga tidak demikian. Tetapi mau dibilang sangat bermakna juga tidak demikian. Jadi ada di antara biasa tetapi juga bermakna. Tetapi yang ketiga adalah kita sampai pada sebuah pengalaman kebersamaan yang tidak lagi kita katakan bahwa itu biasa saja, ya datar-datar saja. Atau kita tidak bisa bilang juga, ya mau dibilang biasa ya tidak, mau bilang bermakna ya juga bermakna begitu. Tetapi percayalah bahwa pada kesempatan yang ketiga kita sampai kepada sebuah pengalaman akan kebersamaan yang sungguh sangat bermakna sekali buat kita. Sehingga pada akhirnya kita mengatakan bahwa jika kita tidak ada di dalam kebersamaan seperti kemarin atau seperti waktu itu, waduh, apa yang bakal terjadi? Itu berarti bahwa ada sebuah kebersamaan yang benar-benar dikehendaki Tuhan, disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita duga, sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, sebelumnya tidak pernah kita minta untuk boleh mengalami sebuah rahmat yang pada akhirnya kita hanya geleng-geleng kepala. Itulah arti sebuah kebersamaan. Ada kebersamaan yang memang direncanakan untuk sesuatu maksud, tetapi ada kebersamaan yang memang terjadi karena kita sama-sama merasa saat itu nyaman. Maka selanjutnya saya mau mengajak kepada saudara dan sahabat, mari kita syukuri bahwa di dalam hidup kita Allah itu murah hati. Allah itu mempunyai maksud yang penuh dengan belas kasih, bahkan mempunyai rancangan-rancangan yang indah bagi kita. Di setiap pengalaman-pengalaman itulah, atau di antara itu semua, Allah mempunyai suatu maksud yang sangat indah, dan hanya kepada orang yang sering kali selalu ingin memaknai sebuah peristiwa akan bisa mengerti dan memahami bahwa ini adalah rancangan Tuhan atau maksud Tuhan juga bagi kita. Di dalam kebersamaan itu selain ada banyak cerita-cerita yang kita bagi bersama, tetapi di dalam kebersamaan itu juga kita saling meneguhkan, kita saling melayani, kita saling mengisi, kita saling melengkapi, kita juga saling mengkritisi sesuatu hal, kita bisa juga mengingatkan satu sama lain untuk sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu,
rindukanlah kebersamaan, cintailah kebersamaan, dan jangan pernah takut untuk ada bersama-sama. Kemudian kita juga mempunyai pengalaman lain yang kita dapat rasakan di saat kita ada bersama orang lain atau ambil bagian di dalam sebuah kebersamaan yang direncanakan maupun secara kebetulan itu terjadi, yakni bahwa ada pengalaman yang benar-benar kita sesali, yang membawa kekecewaan, yang tidak menyukakan hati kita dan membuat kita diam-diam merencanakan untuk tidak lagi ambil bagian. Dan itu sangat manusiawi, terjadi pada siapapun dan terjadi kapan saja. Mungkin saja kita tidak seroh dengan orang-orang yang ada di dalam peristiwa kebersamaan yang telah kita alami dan telah membuat kita merasa tidak nyaman. Mungkin saja itu terjadi karena kita belum siap untuk terbuka terhadap sesuatu yang terjadi. Itu hal yang biasa dalam hidup ini. Tapi juga kebersamaan itu ada juga yang menyenangkan, membahagiakan, membawa sukacita berlimpah, dan akhirnya kita sungguh memaknainya. Marilah kita mencintai kebersamaan yang Tuhan sediakan bagi kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita, dan juga pada momen-momen tertentu di mana kita akan ada bersama dengan orang lain. Karena di sanalah kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa kita memang membutuhkan orang lain. Sepandai-pandai apapun kita, sehebat-hebat apapun kita, tetap kita membutuhkan orang lain. Karena di dalam diri setiap orang, Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak ada pada kita. Kelebihan di orang lain membuat kita belajar, kekurangan pada kita membuat kita belajar. Sebaliknya, kelebihan pada orang lain membuat kita rendah hati, dan kekurangan pada kita pun membuat kita rendah hati. Jadi kebersamaan itu sebetulnya disediakan Tuhan bagi kita untuk kita belajar banyak hal yang sesungguhnya belum kita mengerti. Tetapi percayalah bahwa tidak ada kebersamaan yang tidak pernah membawa sebuah makna. Selalu akan ada makna di setiap kebersamaan itu.